Ngapa sih Pak Ustadz mengatakan yang lebaran Idul Adha-nya hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sholat idnya tidak sah, sembelihan korbannya juga tidak sah. Terus Ustadz mengatakan sholat idnya haram. Nah, tapi saya ingin luruskan, saya tidak pernah mengatakan lebaran hari Rabu haram, nggak pernah ya. Yang Idul Adha-nya hari Rabu haram, nggak pernah. Itu sudah hoax, sudah fitnah yang nyebar di media sosial. Yang saya katakan, yang lebaran Idul Adha-nya Rabu 28 Juni 2023 sembelihannya tidak sah. Lu ngapa? Karena dia nyembelihnya tanggal 9 Zulhijjah, maka sembelihannya tidak sah. Ibu-ibu nyembelih tanggal 10 Zulhijjah juga, itu nggak sah sembelihannya. Jadi sembelihannya habis subuh, nyembelihnya benar tanggal 10 Zulhijjah, tapi habis subuh nyembelihnya, nggak sah sembelihan. Dianggap sebagai sembelihan biasa, bukan kurban. Paham ya? Makanya saya mengatakan yang lebarannya hari Rabu 28 Juni 2023 sembelihannya tidak sah. Ngapa? Karena belum Idul Adha, masih tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10 saja belum. Karena di Indonesia hari Rabu itu tanggal 9 Zulhijjah, hari Kamis tanggal 10 Zulhijjah. Jangan patokan sama negara orang, Bu. Mentang-mentang saudara jenengan sedang haji, nangkene pun wukuf, sesok lebaran, nggak boleh beda negara. Orang Indonesia seng ngeyel-ngeyel maunya ikutan Arab, tapi semua ulama Arab berfatwa puasa Arafah dan Idul Adha wajib mengikuti ru'yatul hilal di negara masing-masing. Tuh, orang Indonesia rame-rame ngotot pengen ikut Arab. Orang Arab justru berfatwa harus ikut ru'yatul hilal negaranya masing-masing. Kita ini memang dasarnya kali ya tukang ngeyel nang Indonesia ini. Tukang ngeyel. Enggak, saya tanya, apa sih susahnya melok pemerintah? Apa susahnya? Uang kalau salah dosa tanggung siapa? Pemerintah. Kalau benar alhamdulillah pan enak ikut pemerintah. Seperti yang saya sampaikan tempo hari, orang ribut Idul Fitri. Ada yang pengen Jum'ah, ada yang pengen Sabtu. Ada yang 21 April, ada yang 22 April. Nah, kita melok pemerintah tanggal 22 April. Ternyata benar, dibuktikan dengan gerhana bulan. Kalau kita lebarannya hari Jum'ah, berarti gerhana bulannya tanggal 16 Syawal, bukan 15 Syawal. Jadi saat orang berdebat tentang Idul Fitri mana yang benar, maka alam sudah membuktikan gerhana tanggal 5 malam 6 Mei menunjukkan pas tanggal 15 Syawal. Berarti benar yang lebarannya hari Sabtu tanggal 1 Syawal. Nah, ilmu-ilmu begini penting kita ketahui. Loh, kok beda sama Arab? Karena memang beda daratan, beda matlak. Loh, kok bisa beda? Karena memang bulan itu beda sama matahari. Nek jenengan pengen ngelihat matahari gampang, betul nggak, Bu? Terbitnya di timur, tenggelamnya di barat. Udah pasti jam 3 sore matahari di barat. Tapi coba cari bulan, nggak ketemu, kecuali tengah bulan. Nah, sekarang nih enak cari bulan, deket. 13 kemarin minggu 14 ya, Bu. 14 nih, malam ini 15. Malam 15 Zulhijjah. Enak purnama. 13, 14, 15 kan purnama. Adanya terbitnya di timur, tengah malam ya di atas ya, Bu. Pukul 12 itu. Iya, tenggelamnya di
barat, enak karena purnama. Jajal nanti Bu kalau sudah tanggal 27, 25 Zulhijjah. Jenengan bangun subuh tanggal 25 Zulhijjah, 28 Zulhijjah, jangan cari bulan di barat. Kok bulan di barat nggak ada? Masih di timur bulannya, Bu. Belum tenggelam, masih jauh, masih tangeh betul mau tenggelamnya itu. Nah ini pemahamannya, makanya beda. Makanya beda-beda negara beda. Jadi tidak ada istilah begini, kalau di negeri tertentu sudah terlihat hilal, sedunia internasional sudah tanggal 1, nggak bisa, nggak boleh. Dia memang beda matlak. Jadi jangan keminter, jangan sok pintar. Nah baru orang-orang itu ngomong Ustadz, tapi kan maunya kami Ustadz bilang begini, yang lebaran Rabu benar, yang lebaran Kamis benar. Saya sebetulnya pengen ngomong begitu, cuman kalau ngomong ujuk-ujuk begitu, orang itu masih ngelunjak. Saat nyebar di media sosial berita begini, yang puasa Arafah hari Rabu haram karena sudah Idul Adha. Kalau jawabnya kita cuman begini, yang lebaran Rabu benar, yang lebaran Idul Adha benar, masyarakat orang awam hanya percaya lebaran Rabu yang benar. Kalau itu cara ngomongnya. Cuman untuk sampai kepada titik bijaksana, bisa membenarkan semuanya, kita harus mengatakan salat Id yang sah hari Kamis karena itulah tanggal 10 Zulhijjah, nyembelih korban hari Rabu tidak sah karena masih tanggal 9 Zulhijjah. Geger gede. Yang sudah terlanjur egois merasa paling benar, jadi sadar tidak perlu menyalahkan orang lain. Artinya begini, saya ambil contoh. Mbien orang NU nganggep nek subuh nggak kunut nggak sah sholatnya. Mbien orang NU nganggep kalau orang subuh nggak pakai kunut berarti bukan Islam. Zaman dulu begitu ada orang Wahabi mengatakan kunut subuh itu bid'ah, geger kan? Tapi akhirnya kita bisa berpendapat yang subuhnya kunut benar, yang subuhnya enggak kunut benar, yang enggak benar, yang enggak sholat subuh. Kan bisa kita begitu. Nah untuk sampai kepada kebijaksanaan, tidak boleh ada yang ekstrim kiri saja, tidak boleh ada yang ekstrim ke kanan saja. Agar dia sampai kepada keseimbangan, harus ada yang ekstrim kanan, harus ada yang ekstrim kiri, baru ada yang kemudian menengahi. Tapi yang nggak usah pusing-pusing, jenengan udah benar kemarin melok pemerintah itu sudah benar.